Nah, dengan adanya berbagai macam fungsi tadi dan prinsip dari organisasi itu, nah bagaimana pengembangannya dan pembinaannya? Mengembangkan dan membina mahasiswa, ya, atau mahasiswa itu terbina dan terkembangkan dirinya itu melalui jenis-jenis kegiatan yang ada pada lembaga. Nah, jenis-jenis kegiatan ini ada 4 jenis. 1, ini ada jenis kegiatannya. Yang pertama adalah penalaran dan keilmuan. 1 ya, diingat ini. Yang kedua, pengembangan bakat dan minat. Nah, jadi bakat-bakat Anda itu nanti bisa dikembangkan ya. Yang ketiga, kesejahteraan. Yang keempat, kepedulian sosial. Nah, 4 jenis kegiatan mahasiswa ini Bapak jelaskan satu persatu. Apa saja bentuknya. Yang pertama tadi adalah penalaran dan keilmuan. Ini bisa dilaksanakan melalui kegiatan, ya. 1, pekan ilmiah mahasiswa. Pekan ilmiah mahasiswa ini bisa saja dilaksanakan secara internal, ya. Misalnya antara mahasiswa program studi A, program studi B, dan program studi C. Kalau di IKIP tadi apa? Ada program studi pendidikan ekonomi, ada program studi pendidikan kepelatihan olahraga, ada satunya lagi pendidikan vokasional teknik otomotif. Nah, ini bisa saja nanti dilaksanakan secara internal. Bisa pula dilaksanakan secara umum, mengundang mahasiswa-mahasiswa luar. Bisa. Ya, bisa saja itu, ya. Kita membentuk kepanitiaan, kita mengundang, kita melaksanakan pekan ilmiah, ya. Nah, pekan ilmiah ini banyak saja diisi. Misalnya saja tentang bagaimana melaksanakan penelitian tentang apa, gitu ya. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, memberikan wawasan apa kepada masyarakat dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah lomba karya tulis mahasiswa. Di tingkat SLTA pun ini ada. Biasanya dilatih melalui mading. Mading apa tuh? Majalah di dinding ya. Saya dilatih di sana. Nah, akhirnya dari majalah dinding yang tulisan yang masih pendek-pendek itu, ini dituangkan ke dalam karya tulisnya. Agak banyak ya, agak bisa mengembangkan dan sebagainya, itu pada tingkat SLTA mungkin yang pendek-pendek saja. Tapi nanti kalau sudah di perguruan tinggi, nah ini untuk dipacu ya, agar supaya lebih berkembang lagi mengenai pembuatan karya tulis ini. Apalagi nanti sudah belajar membuat karya tulis ilmiah. Nah ini ya pelan-pelan lah. Ya, jadi harus terlatih ya. Jadi begitu nanti masuk ke sini ya sudah mulai mengendalikan diri, konsentrasi betul dengan pembelajaran. Jangan sampai nanti pada masa akhir, wah lalu pusing. Wah ini gimana ini? Karya tulis ilmiah saya ini, saya tidak paham, itu tidak paham ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi itu. Nah ini Bapak ingatkan. Hah? Ini Bapak bacakan saja ya, nih waktunya sudah dikritik ini. Yang ketiga, pengembangan kreativitas mahasiswa. Ini nanti melalui UKM, unit kegiatan mahasiswa, ya. Kemudian mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Nah ini nanti Anda harus berprestasi. Jadi IPK-nya ya harus ya terpuji lah. Ya, sekarang istilahnya terpuji itu minimal 3,50. Ya 3,50 ya. Betul ya? Hah? 3 enggak yang terpuji. Ya. Nah itu ya. Harus kayak gitu ya belajarnya, prestasinya dikejar. Kemudian yang kelima, presentasi pemikiran kritis mahasiswa. Nah ini bisa saja mempresentasikan kalau Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Ya, baik di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan sivitas akademika, ya.
Sivitas akademika itu artinya melalui unsur pimpinan dan sebagainya itu menyaksikan Anda mempresentasikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran atau penemuan-penemuan baru tentang apa saja ya. Kemudian yang keenam, diskusi ilmiah, seminar, workshop dan lain-lain. Nah, inilah yang penalaran dan keilmuan ya. Kemudian pengembangan bakat dan minat ini melalui latihan keterampilan manajemen. Nah, ini bakat minat nanti dilatih, kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan lain-lain. Nah, ini tidak hanya untuk program studi mahasiswa program studi PKU saja, akan tetapi juga mahasiswa yang di program studi lain ya silahkan, asal punya kemampuan ya untuk mengikuti kejurda kejurnas ini. Kemudian yang ketiga, seni budaya, membina ataupun membentuk paduan suara, membentuk teater. Nah, teater ini ada komanya di sini ya, ada komanya, ini ketinggalan komanya. Kemudian tari dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi organisasi kepramukaan. Nah, ini belum kita bentuk lagi di kampus ini. Kemudian yang kelima, kewirausahaan. Nah, ini keterampilan khusus, nanti Anda bisa berkelompok. Seni menganyam, seni apa dan sebagainya ya. Apakah itu kebudayaan lokal yang perlu dikembangkan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan. Kegiatan ini berbentuk beasiswa. Di sini nanti ada beasiswa. Ya, macam-macam juga ada beasiswanya, tapi ada aturannya. Ya, nanti tanya aja ya, maksud sini Bapak Anda sempat ini menjelaskan. Yang kedua, asrama mahasiswa, belum ada. Yang ketiga, kantin mahasiswa, belum. Yang keempat, koperasi mahasiswa. Yang kelima, poliklinik mahasiswa. Nah, ini semuanya belum, mudah-mudahan Anda nanti bisa mengembangkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial ini adalah diantaranya harus kita laksanakan melalui diklat, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan desa binaan. Nah, ini ada aturan tersendiri yang disebut dengan desa, pengembangan desa binaan ini. Yang ketiga, dialog kemahasiswaan. Antar mahasiswa bisa saja melaksanakan dialog tentang masalah-masalah sosial, ya, bagaimana situasi dan kondisi sosial saat ini, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk sesi pertanyaan. Jadi, pada mahasiswa baru, kalau ada pertanyaan, silakan. Cukup 2 pertanyaan ya. Waktunya, kan? Karena waktunya sudah. Dua pertanyaan. Ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari perwakilan mahasiswa. Bapak. Ini dari PKO atas nama Gustin Nadi. Yang ditanyakan adalah apa itu Warek 1 dan Warek 2? Mungkin langsung bisa dijawab supaya tidak lupa. Silakan, Pak. Istilah warek ya. Kalau warek kita di Kalimantan Timur ini yang lompat-lompat di atas pohon itu kan. Itu istilah di Kalimantan Timur, tapi kalau di Jawa enggak tahu dia dengan warek gitu ya. Tapi nggak warek kurang kali ya. Kalau yang lompat-lompat di pohon itu warek kali ya. Kalau warek di sini adalah wakil rektor, ya, wakil rektor ya. Jadi jangan sampai diasosiasikan dengan warik ya. Oh, warik yang lompat-lompat di pohon itu ya. Saya juga pertama-tamanya ada perubahan istilah pembantu rektor, dulu PR. Nah, diubah. Karena istilah pembantu rektor itu disangka orang membantu rektor ngelap sepatu, membantu rektor itu ini. Nah, itu. Nah, sehingga diubah menjadi wakil rektor. Wakil rektor disingkat akhirnya warek jadinya. Nah, itu ya. Jadi wakil rektor kita itu ya ada 3 ya, bukan 1 2 saja ya. Jadi 3 warek. 3 warek, bukan warik. Kalau 3 warik ya sudah.
Repot kita di sini memelihara 3 warik. Ya saya kira itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Materi. Selanjutnya ada pertanyaan kedua yang terakhir dari Pendidikan Ekonomi atas nama Agustina. Pertanyaannya Pak, di dalam kampus ada organisasi. Apakah semua diwajibkan mengikuti semua organisasi? Silakan. Seharusnya memang begitu. Organisasi kita itu hanya ada BEM ya dengan DPM. Kemudian ada HMJ. Nah, kenapa? Maka seharusnya ikut agar supaya kita ada mempunyai pengalaman di dalam pengembangan diri. Ya, mengembangkan diri. Nah, keikutsertaan kita di organisasi-organisasi yang ada di kampus ini sangat membantu nantinya ya dalam memberikan suatu pengalaman, pengetahuan kepada Anda untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi ingat, organisasinya hanya terbatas itu. Ya, tidak boleh membawa organisasi yang dari luar. Nah, jadi seharusnya memang ikut beraktivitas, tapi tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Diwajibkan adalah menjadi anggota. Ya, kalau anggota wajib. Bila terdaftar sebagai mahasiswa IKIP berarti adalah sebagai anggotanya BEM-nya IKIP PGRI Kalimantan Timur. Paham dah ya? Nah, terima kasih. Silakan Pak. Pak, ini masih ada pertanyaan, tinggal yang terakhir ya, satu lagi ya. Dari PKO, atas nama Pirimus. Pertanyaannya, mengapa IKIP PGRI tidak mengizinkan organisasi eksternal berkegiatan di dalam kampus? Silakan Pak. Organisasi eksternal tidak boleh ada di kampus karena mereka itu akan membawa berbagai macam ideologi. Dan bisa akan terjadi nanti secara internal kampus akan terjadi kontradiksi. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas keamanan kampus, maka tidak diperkenankan organisasi luar untuk beraktivitas di dalamnya. Karena aktivitas yang ada saja pada organisasi perguruan tinggi sudah banyak. Jadi tidak perlu kita ada organisasi yang dari luar. Dan ini hampir seluruh dari perguruan tinggi juga adalah melarang masalah ini. Tidak apa-apa, kita tidak menyatakan bahwa organisasi luar itu jelek, tidak. Nanti kalau organisasi luar itu masuk, ada yang satu membawa ini, yang satu membawa ini, yang satu yang membawa ideologi ini. Apa yang terjadi di dalam kampus? Nah, sehingga akan mengganggu stabilitas kita. Namun, mahasiswa kita, IKIP PGRI Kalimantan Timur, kalau mau mengikuti organisasi ekstra universiter, silakan. Mau menjadi pengurusnya ke, mau menjadi anggotanya ke, tapi beraktivitas di luar kampus. Ya, terima kasih. Itu. Ya, terima kasih. Baiklah, saya simpulkan. Jadi, dengan adanya organisasi kemahasiswaan, sebagai sarana komunikasi mahasiswa dapat mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Andes Aji Kamarudin Jamsi, MM, yang telah memberikan materi di PKKMB tahun akademik 2020-2021. Kita doakan bersama-sama, semoga beliau diberikan kesehatan. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.